Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik media audio, media visual, dan media audiovisual berbasis TI. Sebelum masuk dalam sesi pemaparan materi, berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Materi pertama akan menjelaskan mengenai media audio berbasis TI. Media audio adalah alat atau sumber belajar yang berisi pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif yang diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Media audio berbasis TI memiliki beberapa contoh. Berikut merupakan beberapa contoh media audio berbasis TI. Yang pertama adalah radio. Radio adalah media audio yang berfungsi untuk menyiarkan berbagai informasi. Salah satunya yakni mengenai siaran khusus yang berkenaan dengan materi-materi pembelajaran di sekolah. Yang kedua, laboratorium bahasa. Media ini digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar dan biasanya digunakan untuk mendengarkan percakapan atau cerita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, aplikasi Spotify atau podcast. Podcast merupakan media audio yang memanfaatkan alat elektronik yang digunakan untuk merangsang motivasi belajar, mengatasi sifat pasif peserta didik, dan memungkinkan belajar secara mandiri. Media audio berbasis TI memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut merupakan kelebihan media audio berbasis TI. Yang pertama, biaya yang digunakan relatif sedikit. Yang kedua, fleksibel untuk digunakan baik secara kelompok maupun bagi individu itu sendiri. Yang ketiga, media yang digunakan dapat dengan mudah dibawa dan dipindahkan sesuka hati, sehingga mempermudah dalam penggunaannya. Yang keempat, dengan menggunakan media audio, materi belajar dapat diputar kembali, sehingga materi yang belum dipahami dapat dipahami kembali. Yang kelima, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik, dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi, seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Di samping memiliki kelebihan, media audio berbasis TI memiliki beberapa kekurangan. Berikut merupakan beberapa kekurangan media audio berbasis TI. Yang pertama, media audio ini bersifat abstrak. Yang kedua, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lebih tepatnya, bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Yang ketiga, media audio lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal. Hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang keempat, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang berisi pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, yang diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh media visual yang terbagi menjadi dua, yaitu media visual proyeksi dan media visual non-proyeksi. Contoh media visual proyeksi antara lain 1. Kamera dokumen.
Kamera dokumen adalah kamera video yang dipasang pada salinan dokumen, foto datar, grafik atau bahan sejenis koin kecil dengan maksud untuk menampilkannya melalui layar yang lebih besar di dalam ruangan kelas atau ditayangkan melalui layar televisi. Yang kedua, OHP. OHP adalah peralatan yang menggunakan sistem optik atau lensa dan elektrik atau kipas pendingin dan lampu proyektor. OHP berfungsi untuk memproyeksikan atau menyajikan transparansi. Yang ketiga, digital image. Penggunaan media gambar saat ini sangat mungkin untuk menggunakan gambar-gambar digital atau analog yang menyimpannya secara digital. Gambar yang disimpan dapat ditampilkan melalui layar komputer atau menggunakan televisi. Contohnya adalah CD-ROM, foto CD, dan DVD-ROM. Yang keempat, LCD. Proyeksi gambar digital dalam bentuk LCD adalah peralatan elektronik yang dapat dihubungkan dengan komputer atau laptop. Contoh media visual non-proyeksi antara lain 1. Gambar atau foto. Media gambar atau foto adalah suatu media visual yang hanya bias dilihat saja. Fungsi dari media gambar atau foto yaitu mempermudah peserta didik dalam proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan belajar. Yang kedua, peta konsep. Peta konsep adalah suatu gambar yang menyajikan hubungan antar konsep dari pokok-pokok materi pembelajaran. Yang ketiga adalah poster. Poster adalah media visual yang berupa gambar yang disertai dengan tulisan yang menekankan pada satu atau dua ide pokok sehingga dapat dimengerti oleh pembaca hanya dengan melihat sepintas saja. Jadi, ketiga contoh media visual non-proyeksi tersebut dapat kita lihat melalui media digital seperti HP, laptop, ataupun proyektor. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan media sosial. Yang pertama, kelebihan media visual. Terdapat kelebihan-kelebihan dalam proses pembelajaran. Kelebihan menggunakan media visual yakni A. Biaya pembuatan media visual relatif mahal. B. Meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi. C. Dapat menanamkan konsep materi yang benar. D. Membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. E. Meminimalisir pengamatan mata terhadap objek nyata. Yang kedua, kekurangan media visual. Terdapat kekurangan dalam menggunakan media visual dalam proses pembelajaran, yakni A. Dalam membuat media visual diperlukan keterampilan khusus dalam proses pembuatannya. B. Dalam proses pembuatan media visual terbilang cukup rumit. C. Hanya berupa visual saja tanpa adanya suara yang mendukung, sehingga kurang menjelaskan materi secara jelas. Selanjutnya adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang berisi informasi materi pelajaran yang dibuat secara menarik, kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus. Dilihat dari keadaannya, media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Audiovisual murni yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Yang pertama ada film. Film merupakan media yang dapat membantu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. Yang kedua, ada video. Video merupakan salah satu media audiovisual yang menampilkan gerak dan banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bersifat informatif maupun edukatif, dan instruksional. Yang ketiga, ada televisi. Televisi merupakan media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran dengan disertai unsur gerak. Sudah banyak siaran televisi yang khusus menginformasikan atau menyiarkan pesan-pesan materi pendidikan. Selanjutnya, media audiovisual tidak murni, yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, atau sering disebut dengan audiovisual diam.
Yang pertama, ada film bingkai suara atau sound slide. Film bingkai suara merupakan gabungan dari slide atau gambar dengan tab audio atau suara. Media ini sangat efektif untuk proses belajar mengajar dan membuat siswa menjadi kreatif. Yang kedua, film merangkai suara atau slide tape. Slide tape merupakan suatu inovasi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Slide tape dapat berupa Adobe Premiere atau Windows Movie Maker. Kemudian, kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan media audiovisual meliputi: pertama, pemakaian tidak terikat waktu. Kedua, dalam menyampaikan bahan ajar akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang ketiga, mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga saat proses belajar mengajar. Yang keempat, siswa tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kekurangan dari media audiovisual meliputi: pertama, biaya yang digunakan dalam membuat media audiovisual relatif mahal. Yang kedua, media audiovisual tidak bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media belajar audiovisual. Oleh karena itu, pembuatan media ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual atau media audio. Sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa kritik, saran, dan pertanyaannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.